Dalam politik banyak intrik, ya mungkin terakhir banyaklah kesian Jokowi. Bukan berapa kali kita kalah. Hari ini cukup luar biasa mendapat tausiah dari Ustadz MS Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di kediaman salah satu anggota DPRD Oku. Di sebelah saya Bapak MS Tito. MS itu Pak? Muhammad Saleh. Muhammad Saleh Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, pagi, sore, malam, dimanapun berada. Ya. Pertama kami ucapkan terima kasih Dek Wewin mau main ke rumah kami, melihat Istana. gubuk derita dan usaha kopi kami. Oke. Nama saya Muhammad Saleh Tito. Kalau ditulis M Saleh Tito ST. Lahir di Batu Raja 23 Agustus 1980. Oke. Nah, di sini kita akan kembali membicarakan mengenai politik. Nah, ini politik lagi nih, Kak. Mungkin banyak yang bosan, kok politik terus? Ya, politik ini menarik. Karena tidak semua orang bisa atau mudah untuk meraihnya di kursi legislatif umpamanya ataupun di kursi kepala daerah. Nah, ini khusus kepada legislatif. Contohnya ya seperti Bapak MS Saleh Tito ini berkali-kali malah 3 kali, Pak ya. Keempat baru sukses. Bisa dijelaskan periode berapa saja? Kalau cerita keempat kali itu menurut saya yang paling menarik itu bukan masalah keempat kali. Nah, Karena saya ini backgroundnya pencinta alam, petualangan. Jadi kami dididik bukan berapa kali kita harus kalah atau jatuh. Tapi kami dididik berapa kali kita sanggup untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Itu yang lebih penting. itu ya. Itu yang penting. Tepuk tangan dulu. Jawaban ayahnya. 4 kali jadi, Kak ya? Keempat kali. Periode berapa, Pak, Kak? Ini 2019 ya. 2004. 2015, 2004. Pertama ke provinsi, nyalon provinsi. Nyalon ke kabupaten. Nyalon ke kabupaten lagi. Yang ketiga di calon kabupaten baru jadi. Oke, jadi 1 kali provinsi, 2 kali kabupaten. Yang ketiga baru Yang ketiga baru jadi. Artinya mulanya tahun 2004. Ya, 2004. 2004, 2009. 2009 ke 2014, 2014 ke 2019, 2019 ke 2024. Luar biasa. Partainya berbeda-beda? Partainya berbeda-beda. Yang 2004? Dulu kita aktif di Serikat Buruh. Di 2004 pasca reformasi kita aktif di Serikat Buruh. Serikat Buruh ndiriin partai namanya Partai Buruh. Partai Buruh kita nyalon provinsi pada waktu itu. Karena banyak kendala tantangan belum berhasil. 2009 kita tetap di Serikat Buruh, partainya berubah jadi Partai Buruh Sosial Partai Persatuan Partai Pekerja Pengusaha Pekerja Indonesia. Di belakangnya itu SBSI. Kemudian di 2009 masuk Hanura. Belum berhasil juga. Di 2019 ini nyalon lagi dari Partai Hanura. Alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan. Kalau tidak salah Anda jatah kursi terakhir ya? Kursi terakhir. Di pileg tadi ya? Pileg tadi. Nah, itu seperti apa ceritanya itu? Ya, pada di 2009 itu Batu Raja Timur, Dapil Batu Raja Timur itu memperebutkan 9 kursi. Kita dapat ranking 10. 2009. 2014. Di 2019 Batu Raja Timur kembali ke 10 kursi lagi. Kita dapat kursi yang ke-10 juga. Nah, yang menariknya itu, Kak, di periode ini keberhasilan Anda duduk di kursi legislatif juga mendukung keberhasilan Hanura. Artinya dari 1 kursi kalau nggak salah ya. 2 kursi menjadi 4 kursi. Nyaris mendapat jatah pimpinan. Ya. Tapi hanya kurang suara. Suara. Nah, itu apakah faktor luck atau memang strategi dari partai sendiri atau bagaimana?
Yang pasti kerja partai, kerja tim. Artinya Partai Hanura mampu membangun suasana yang baik di dalam partai, sehingga kader-kader potensial, baik internal maupun eksternal, itu berminat berjuang bersama Hanura. Hingga pada akhirnya setiap dapil kita bisa menempatkan perwakilan. Jadi kerja partai, kerja tim, yang pasti membuat kader internal dan eksternal itu mau berjuang bersama. Oh, jadi 4 anggota dewan yang duduk ini perwakilan 4 dapil. 4 dapil, 1 dapil 1 kursi. Luar biasa. Nah itu kan Kak, Anda 4 kali ya, artinya di percobaan yang keempat Anda berhasil. Kenapa Anda sebegitu ngototnya Kak? Iya. Jadi kalau kita cerita politik itu sebenarnya perjalanan ya. Perjalanan panjang. Dimulai dari SMP saya suka ikut organisasi waktu itu bela diri Persaudaraan Setia Hati Traktir. Sampai SMA ikut organisasi bela diri. Waktu kuliah ikut Mapala pencinta alam. Waktu kampus kita juga pernah dipercayai jadi ketua BEM Presma kalau waktu itu. Presma Unbara. Jadi ketertarikan berorganisasi itu sebenarnya kita sadar, aku pribadi sadar bahwa aku perlu uang banyak, perlu kawan. Oke. Jadi Belajar dari pengalaman tadi. sebagai makhluk sosial itu terbukti bahwa kita perlu kawan. Dan politik jadi pilihan yang salah satu kalau menurut saya, salah satu bidang yang memang menarik untuk dibahas. Walaupun masih banyak bidang-bidang lain yang lebih menarik. Tapi politik ngapa lebih menarik? Mungkin karena dalam politik banyak intrik. Oke. Dalam politik banyak intrik, mungkin dalam politik lah beradu gagasan, beradu ide untuk mencapai tujuan. Tapi kalau dalam pemahaman kami, politik itu kekuasaan, lebih identik dengan kekuasaan. Mengapa kita ngomong kekuasaan? Karena kebutuhan politik dan negara itu tidak bisa kita lepaskan dari teori-teori politik kuno, teori-teori politik lama. Kalau kita membaca buku-buku politik, ada Plato, Aristoteles, yang paling ngetop itu Al-Farabi. Konsep-konsep bernegara dan berpolitik. Jadi memang politik itu setiap orang punya kekuasaan, kekuasaan dirinya sendiri, di mana kekuasaan-kekuasaan itu akan bertemu, beradu dengan kekuasaan-kekuasaan lainnya, sehingga di situ kita bernegosiasi, di situ kita berkolaborasi. Dalam bahasa petiknya, dalam politik lah kita memaksakan kekuasaan kita ke orang lain dan membuat orang lain mengikuti kekuasaan orang lain dalam negosiasi-negosiasi. Oke, politik tadi kan penuh intrik. Anda suka itu atau memang Anda merasa selama ini sebelum menjadi anggota dewan intrik-intrik itu yang mengakal-ngakali rakyat? Tidak bisa juga disalahkan kalau banyak pikiran masyarakat bahwa intrik ngakali masyarakat. Karena memang banyak individu-individu yang kita juga tidak bisa tutup mata, faktanya banyak itu. Tapi seluruh manusia bersepakat bahwa negara dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial untuk mencapai tujuan bersama. Itu tujuan bernegara. Negara itu lahir karena kebutuhan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi menyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dengan negosiasi-negosiasi untuk kepentingan bersama. Karena kalau tujuan politik, kalau menurut pendapat aku pribadi, apa tujuan berpolitik? Karena lewat politiklah kita mampu berbuat lebih banyak dan lebih nyata. Karena politik melahirkan kekuasaan. Dan kekuasaan memang seperti yang Dewi sampaikan tadi. Kekuasaan itu melahirkan fitnah. Ya. Karena dalam hadis, An-Nasai kalau aku tidak salah, kalau wong di hutan dia akan kekurangan informasi. Kalau wong ngejar buruan, dia akan dilalaikan. Kalau wong dekat dengan kekuasaan, dia akan dapat fitnah. Dekat ini, apalagi kalau megang kekuasaan, jadi banyak fitnahnya.
kita kembali lagi di percobaan keempat, Anda berhasillah duduk di legislatif. Apakah itu merupakan persiapan yang telah Anda siapkan secara matang atau belajar dari pengalaman? Jadi kalau kakak punya keyakinan bahwa kekuasaan itu hanya diberikan kepada yang ia kehendaki. Oh. Secara agama dan Iya. keyakinan. Bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan Allah akan mencabut kekuasaan dan menghinakan orang-orang yang dia kehendaki. Jadi pada prinsipnya keyakinan aku bahwa siapa, kapan, itu hak Allah. Tapi sebagai manusia, kita tetap Berusaha. berikhtiar. Kalau keberhasilan ya pasti banyak dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, evaluasi, ya mungkin terakhir banyaklah kesian juga Win. Yang keempat mungkinlah banyak kesian juga. Nah itu Anda dapat kalimat itu, ya mohon maaf ini, apakah Anda pernah terjerembab ke lembah hitam sebelumnya? Kok tiba-tiba Anda bilang ke situ, arahnya ke situ? Itu keyakinan, karena keyakinan kita ngaturkan itu, agama kita ngajarkan itu. Bahwa sudah ada garisnya kalau, sudah ada takdirnya kalau. Yang penting kita ada di relnya. Kalau kita sudah di relnya, cuman masalah waktu, tujuan itu akan sampai. Artinya kalau kita yakin relnya sudah benar, tinggal kita cerita percepatan. Nah, kalau yang salah rel nih payah gitu. Tambah ngebut, tambah jauh sesat. Nah sekarang Anda sudah masuk ke sistem ini. Nah, Seperti apa rasanya? Apakah tujuan yang ingin dicapai tercapai atau bagaimana? baru mulai. Baru mulai? Begitu kita masuk sistem, bukan tujuan. Sistem itu, jadi tujuan politik itu, kalau menurut pikiran saya, tujuan politik itu pertama negak ke Islam. Islam dalam arti pemahaman. Artinya ajaran-ajaran tentang amal ma'ruf nahi munkar itu memang lebih mudah ditegakkan dengan kekuasaan. Tujuan utama kedua, kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang terakhir mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apakah semudah yang dibicarakan dalam prosesnya? Itulah negosiasi. Negosiasi. Kita tidak bisa maksakan apa yang menurut kita benar. Karena politik suara terbanyak. Oke. Tapi kita meyakini bahwa kalau kebaikan akan didukung oleh orang banyak. Kalau kemaslahatan pasti didukung oleh orang banyak. Maka tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kekuasaan. Dan politik cuma sarana, metode atau cara yang dipakai untuk mewujudkan itu. Kembali lagi ke politik, Kak. Amunisi yang Anda siapkan ketika pileg lalu seberapa besar? Berat jawabnya, Rin. Tapi kalau cerita amunisi, itu pasti dalam perang perlu amunisi. Iya. Maka kalau kemarin, kalau aku harus jawab, amunisi paling besar yang kami siapkan pada waktu itu mental. Mental, karena 3 kali gagal. Jadi mental inilah yang coba kami terus kuatkan, karena kerja politik itu kerja yang perlu konsisten. Perlu kerja-kerja politik. Kalau amunisi-amunisi lainnya pasti ada, tapi pada prinsipnya hanya untuk penunjang. Kerja-kerja politik inilah yang dari jauh hari sudah kita garap. Tapi ngapa aku tetap optimis, karena kita ngaco dari statistik perolehan suara. Pencalonan pertama, kedua, ketiga itu walaupun gagal, tapi statistiknya bertambah. Pertama nyalon suaranya 400-an. Nyalon kedua meningkat 1.400. Waktu nyalon ketiga kita optimis. Kalau modal sosial yang kita punya terus kita bangun dengan kerja-kerja politik, dan terbukti pada pemilu 2019 kemarin perolehan suaranya tidak bergeser jauh dari perolehan suara kita 5 tahun yang lalu. Bicara modal sosial artinya ada semacam basis loh. Apakah memang ada semacam basis massa atau karena persiapan pengalaman sebelumnya itu? Ya itulah kerja politik. Kalau basis, kalau di Batu Raja Timur ini sulit kita katakan Sulit, basis. iya. Karena ada api neraka. Ada Nggak orang. juga, karena neraka dengan surga itu katanya sebelahan. Tapi kami meyakini bahwa
kerja-kerja politik itulah yang terus kita lakukan. Jadi dari statistik tadi kita selalu membangun apa ya, kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Maksud saya seperti ini. Waktu nyalon pertama kita dapat 600. Tapi bapakku selalu ingat, ayah selalu ingat, jangan kalah 2 kali. Oke. Biasa kan setiap orang jangan kalah 2 kali. Mana maksudnya? Kita lah tidak berhasil, yang milik kita jadi musuh pula. Jadi yang sudah milik kita dibangun hubungan. Oh. Kerja politik itulah yang selalu ditanam ke dalam pikiran oleh orang tua. Jangan pernah kalah 2 kali. Kalau nak kalah, kalah sekali. Janganlah kalah, uang yang milik itu jadi musuh. Karena kekecewaan menyikapi kekalahan. Nah dari situlah akhirnya kita terus semangat. Gagal pertama, tetap kita bangun hubungan. Dirangkul terus. Tetap kita bangun hubungan. Dan alhamdulillah perolehan suaranya, maka kita tetap sebenarnya lah keempat ini sebenarnya lah agak ragu juga nak nyalon. Cuman karena modal keyakinan dari statistik perolehan suara tuh meningkat dari pemilu ke pemilu, maka kita coba lagi dan dorongan keluarga untuk tetap optimis. Maka yang kita sampaikan tadi, kita dididik bukan berapa kali kita kalah, tapi kita dididik Apakah kita bisa bangkit? kita harus bisa bangkit dalam setiap kekalahan. Menarik. Di periode ini Anda kursi buncit ya? Koalisi terakhir. Kursi terakhir. Itu berapa suara waktu itu? Perolehan Hanura pada waktu itu 3.000-an. Suara Suara keseluruhan. Kak Tito sendiri? Suara kakak 1.480-an. Oke. 1.486 kalau tidak salah. Apa yang Anda lakukan untuk, seperti yang Anda bilang tadi, mengikat orang yang telah mendukung Anda? Bangun hubungan baik. Bangun hubungan. Bangun hubungan baik. Dan kita harus buat alasan. Tidak ada orang memilih itu tanpa alasan. Seseorang memilih orang lain itu pasti ada alasan. Dan alasan-alasan itu yang kita coba buat. Tidak ada di dunia ini uang milih uang lain itu nggak ada alasan. Harus ada alasan. Entah kerabat. Kenapa aku milih dia? Iya, iya. Harus ada alasan. Dan alasan-alasan itu yang harus kita buat, yang harus kita Buku. kerja ke dalam kerja-kerja politik. Oke, di luar kedewanan sendiri, apa aktivitas Anda? Mungkin di organisasi atau di sehari-hari Ya. apa? Seperti saya sampaikan tadi, karena mungkin kita sadar bahwa kita ini makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain. Dari situ kita memang aktif di organisasi. Kalau di kampus dulu organisasi kemahasiswaan, kalau di luar kita di lingkungan pecinta alam, bela diri, dan kalau di olahraga kita aktif di panjat tebing. Kebetulan kakak juga ketua panjat tebing di periode kedua ini. FPTI ya? FPTI Kabupaten Oku. Kalau kegiatan-kegiatan lainnya ya usaha. Usaha. Kak Tito, Ya. jadi di luar aktivitas kedewanan, Anda kalau saya tahu sedikit, Anda sedang mengusahakan sesuatu, biji-bijian. Kabarnya kopi. Ya. Kenapa Anda pilih kopi? Jadi sebelum masuk kopi, Nah, karena kopi itu kan proses perjalanan. oke. Kalau usaha yang kami tekuni, karena memang basic saya dulu dari sekolah, memang seneng ke bangunan. Jadi dulu ngambil sekolah, tamat SMP, langsung ngambil STM jurusan bangunan. Tamat STM bangunan, lanjut kuliah, ngambil teknik sipil. Karena memang kehobian itu di sipil. Oke. Jadi tamat kuliah, saya buka perusahaan konstruksi. Itu awal usaha saya. Karena saya meyakini dengan kemampuan dari pendidikan yang kami terima, basic kami di teknik sipil, ini kami usaha di perusahaan jasa konstruksi. Dan memang keluarga besar itu memang di jasa konstruksi. Dalam perjalanan waktu, ini membuka usaha-usaha lain Ya. selain jasa konstruksi. Untuk
Kalau konstruksi kan kerjanya Musiman. musiman. Dan kita coba usaha lain. Awalnya kita buka kebun ubi. Kebun ubi, kebun jagung, nanam cabai, kerjasama sama dinas pertanian. Nah dari situlah kita banyak dapat pelajaran-pelajaran. Bahwa kalau di kebun itu, pertama, tidak ada istilah dak ngatik gawe. Selalu ada gawe dalam kebun. Itu yang kami dapatkan. Ya. Yang kedua, setelah kita dalami perkebunan, dak ngatik yang tidak ngatik guna. Paku buruk jangan dibuang karena bisa dipakai untuk paku lain. Karena di kebun dak ngatik jualannya. Dapat ilmu itu. Jadi kita, dan sampai sekarang kita masih kebun ubi. Nanam ubi karena pecahnya yang cocok dengan gaya kita cuman kebun ubi. Iya. Karena tanahnya bisa nyewa. Karena kita berkebun tidak punya lahan. Kita numpang tanah wong, numpang sana, numpang sini. Untuk yang tipe itu cocoknya cuman ubi. Dalam perjalanannya ini kita mulai lagi buka usaha baru. Karena memang keluarga kami, keluarga petani. Mertua itu berkebun kopi. Maka setelah kami dalami, kami putuskan kita untuk jual kopi bubuk. Ya alhamdulillah udah berjalan ini. Minimal keluarga yang petani kopi tidak ditekan harga terus setiap panen. Itu awalnya. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Dia minta doa sama Dek Ewin. Mudah-mudahan usaha ini bisa datang ke keberkahan. Oke. Apa yang Anda telah kerjakan? Apakah hanya sekedar membeli biji kopi atau bagaimana? Jadi totalitas itu penting dalam setiap pekerjaan. Karena kita sudah totalitas kadang masih tidak berhasil. Apalagi kalau kitanya tidak totalitas kan, tidak serius. Maka kalau kopi itu dari hulu sampai hilir itu sudah kita rasoi. Kalau dulu kan kalau panen balik ke kebun galau nih, merewangi karena udah nganti tenaga kerja. Dari metik, ngangkut, ya. Jadi kita tahu proses-proses itu. Akhirnya kita sampai titik kesimpulan kita bisnis ibu kopi. Karena apa? Menurut pikiran kami, contoh Cak Bumi Kawo. Bumi Kawo itu bumi kopi namanya. Sekarang sudah jadi kebun karet, kebun sawit, Alih fungsi. Sedangkan kopi ini dewek, ya kita sama-sama jingok hari ini. Penikmat kopi itu bergaris lurus dengan pertumbuhan penduduk. Sekarang yang ngopi lanang betino tua muda ngopi kalau artinya jumlah penikmat kopi itu bertambah terus dari hari ke hari seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain lahan-lahan kopi itu sudah mulai beralih fungsi. Jadi sebenarnya pasarnya tinggi, tinggal kita garap dan kita punya modal kebun. Akhirnya kita putusi daripada panen petik jual, mending petik panen kita buat produk hilirnya. Nah, maka lahirlah kopi panah ini. Oh, nama mereknya, brandnya Panah. Sudah dipaten kan belum itu? Kita sudah proses siup situ sudah, sekarang di kesehatan dan lagi ngurus halal di MUI. Apa sih harapan besar Anda kepada kopi ini? Harapan pertama yang paling mendasar itu sebenarnya kita pengen petani-petani kopi kita itu semangat. Karena kopi itu banyak ekonomi di pedesaan itu bergantung sama kopi. Dan kopi ini sekarang kalau panen harga jatuh. Nah, dengan adanya pengusaha-pengusaha kopi hiliran ini, kita harapkan hubungan dengan petani-petani itu bisa lebih baik. Jadi petani juga mulai dari tata kelola kopinya supaya dapat biji kopi bagus, dengan harga mulai meningkat. Yang pada gilirannya lagi bisa meningkatkan ekonomi petani kopi yang sudah mulai kian hari kian susah, dan di hilirnya bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk kawan-kawan. Untuk di Oku sendiri itu tersebar di mana saja kalau lahan kopi?
lahan perkebunan kopi ini? Kalau Tahu. dulu seluruhnya punya kopi, sampai peninjauan tuh punya kopi dulu. Ulugan itu ngetop kopinya, kopi enak. Kopi Ulugan itu kalau kopi Ulugan kopi lemak. Hmm. Lengkiti itu Bumi Kawo itu bumi kopi. Tapi sekarang ditambah perubahan iklim dengan situasi pertanian perkebunan lainnya yang mulai dilirik oleh kawan-kawan petani kopi. Mulai nanam karet, sawit, sehingga lahan-lahan kopi ini mulai beralih fungsi. Padahal kopi itu tadi penikmatnya terus bertambah. Penikmat kopi itu terus bertambah dari hari ke hari. Kalau di Batu Raja kamu jengoklah, kafe kopi itu berhamburan. Dan kota-kota besar kopi-kopi itu berhamburan. Cuman ironisnya petani kopinya tidak sejahtera, kan ironis. Nah ini apakah ini ke depan akan menjadi apa semacam tumpuan Anda? Jadi kami diajarkan oleh wong tua, bisnis itu bukan masalah besar, tapi yang bisa berkelanjutan. Kalau kita bisa berkelanjutan usahanya, artinya mungkin kalau kita merintis usaha tidak bisa sampai puncak, tapi generasi berikutnya bisa melanjutkan dan tidak mulai dari nol lagi. Oh. Jadi itu yang coba ditanamkan dalam pikiran kami. Jadi kami berharap kopi ini kan usaha yang bisa jangka panjang. Artinya dari hari ke hari pasarnya semakin besar, dari hari ke hari kebutuhannya semakin tinggi. Artinya potensi bisnis ini cukup menjanjikan. Dan di sisi lain kita juga bisa meyakinkan para petani untuk ya tetap semangat kebun kopi, karena kebun kopi ini salah satu perkebunan yang menjanjikan. Oke, yang Anda lakukan sekarang ini adalah mengambil biji kopinya itu. Ya, biji kopi kita produksi sendiri dan dikemas. Dikemas sendiri dan kita pasarkan ke pasar. Jadi cerita dikit deh. Waktu mesin sangrai kopi datang, Nah, ya. waktu mesin kopi sangrai datang kan kita pesan dari Maxindo kan. Di mana itu? Mesennya di Palembang tapi pabriknya tuh di Surabaya. Oh. Jadi kebetulan kita lagi ada kegiatan ke Surabaya. Jadi waktu aku ke Surabaya, aku telepon dia. Namanya Adi. Pak Adi di mana? Janjian ketemu, singkat cerita, mainlah ke workshopnya. Jadi waktu ketemu sama Pak Adi, aku panggil bapak terus, ternyata kelahiran tahun 93. Bush. Tahun 93 dan dia punya workshop 30 kali 50. Isinya mesin-mesin produk pertanian. Makanya aku pikir, waduh ini potensi sebenarnya. Waktu barang itu sampai ke Batu Raja, tukang las duo di dekat rumah ini langsung kupanggil. Kamu main ke rumah dulu, Dek. Kenapa, Kak? Bawa kunci 12, bawa obeng, bawa tang. Datang dia ke sini, coba kau bongkar ini. Mesin yang Anda beli tadi? Mesin yang kita beli tadi baru sampai, aku suruh bongkar habis. Mesin apa itu? Mesin sangrai kopi. Mesin sangrai. Mesin sangrai kopi. Aku suruh bongkar habis, setelah itu aku suruh pasang lagi, kita hidup dulu. Maksudnya apa? Ternyata kita bisa buat itu. Mungkin kita tidak bisa cipta, tapi kita bisa niru dengan modifikasi sedikit. Makanya adik-adik bengkel ini ke depan kita dorong untuk itu. Artinya mereka sanggup untuk meniru itu? Meniru itu. Kemarin guru STM saya panggil ke sini. Oke. Ya mungkin buat mobil SMK sudah ada. Nah coba anak-anak STM kita jorong untuk membuat mesin-mesin produksi pertanian. Kalau di Sumsel kan udah jelas. Kalau ke selatan itu kopi, ke timur padi. Di Indo ini kopi, jagung, padi ada. Artinya sektor pertanian ini kalau didukung dengan teknologi, maka petani itu akan lebih bisa meningkatkan produksinya, bisa menekan biaya produksinya. Nah kadang-kadang selama ini alat-alat pertanian ini terkesan mahal dan susah didapat. Padahal alat-alat itu sangat simple, sangat mudah. Nah makanya ke depan kita pengen melalui Sprindak, Perindustrian Perdagangan, Disnaker, untuk mendorong bengkel-bengkel atau usaha-usaha untuk bisa memproduksi alat-alat pertanian sendiri yang sederhana-sederhana. Seperti mesin cacar rumput.
Mesin penggiling padi, mesin penggiling padi, mesin sangrai kopi. sangrai kopi, open untuk pengering jagung. Itu simple-simple. Oh, itu cita-cita besar Anda ya? Jadi aku jenguk Adi Surabaya kelahiran 93 mampu ngisi se-Indonesia. Sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa kita jorong kan. Makanya kemarin ada guru STM terus sudah ajak ke sini, Pak, coba suruh anak-anak mesin membuatnya, coba suruh anak-anak listrik untuk kelistrikannya. Kalau STM kan di bawah gubernur, kami yakin kalau kita bisa produksi alat-alat pertanian ini akan didorong minimal untuk kebutuhan dalam Sumatera Selatan. Ya, untuk memasok Iya, kebutuhan. dengan kebutuhan alat-alat itu bisa meningkatkan produksi petani dan menekan biaya produksi yang mahal. Benar juga itu ya. Cukup menarik. Mungkin terakhir Kak, harapan ke depan Kak, baik itu Kakak sebagai politikus dan pebisnis ke depannya. Apakah tetap akan berlanjut politik ini atau bagaimana? Ya harapannya pertama minta doa. Siap. Amin. Minta doa karena yang paling berat itu istiqomah. Jadi minta doanya mudah-mudahan kami pribadi dan kawan-kawan di lembaga yang kita tempat itu mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, bisa menjalankan harapan-harapan masyarakat yang dititipkan kepada kami. Pasti banyak tantangan, tapi mudah-mudahan dengan support, kritik, pengawasan dari masyarakat di luar itu bisa meningkatkan kinerja kami. Oke. Karena tidak ngatik uang yang sempurna dan setiap saat selalu dapat godaan, maka doa dari masyarakat itu sangat dibutuhkan. Jadi stop kita mencela pemimpin, itu sudah pilihan kita. Oke. Kita doa kita sebagai masyarakat ataupun mereka sebagai pemimpin dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Stop lah untuk saling ini, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang sudah kita pilih atau yang sudah terpilih mampu melaksanakan amanahnya. Menarik. Di bisnis? Di bisnis, minta doanya juga. Iya. Karena kalau cerita bisnis, bukan cerita untung besar kecil, Oke. tapi cerita surga neraka. Oh. Maksudnya? Ya maksudnya, ya bukan cuma sekedar untung rugi kalau cerita bisnis. Untuk apa untung banyak, mau masuk neraka. Iya. Banyak tantangannya dalam dagang, minta doanya dari Win. Oke. Mudah-mudahan usaha yang kami rintis ini Amin. bisa jadi rezeki yang halal untuk Dan terus keluarga berkembang. dan terus berkembang. Mungkin cukup demikian Kak ya? Ya, terima kasih Dewi Win. Oke. Jadi hari ini cukup luar biasa mendapat tausiah dari Ustadz Tito. Banyak kata-kata bijak yang telah keluar dari mulut beliau ini. Mudah-mudahan menginspirasi Kak ya. Dan mudah-mudahan yang menjadikan kita semua lebih baik. Termasuk Kak Tito juga mencoba menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin. Kita akhiri begesah kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.